Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal-soal dari aplikasi konsep titik berat ya. Oke, lanjut. Soal yang pertama, tentukan koordinat titik berat benda bidang di bawah. Nah, di sini terdiri dari bidang satu adalah persegi, panjangnya 6 meter, tingginya 4 meter. Kemudian bidang 2, tingginya 3 meter, ini lebarnya atau panjangnya 6 meter. Ya. Nah, ini notasi 1 dan 2 itu bergantung kita, soalnya nanti di soal tidak akan ada. Ya. Ya, bergantung kita. Notasi ini inisiatif ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jawab ya, bidang satu. Nah, itu berarti luasnya. Kita hitung luas 6 kali 4, 24 meter persegi ya. Nah, kemudian Y 1 dan X1 atau X1 bisa dicari, Y1 juga bisa dicari. Ingat titik berat benda berupa bidang persegi itu setengah kali tingginya atau setengah kali lebarnya. Oke, perhatikan. Nah, X1 berarti dihitungnya dari koordinat ini nih, koordinat titik berat ini ya, terhadap sumbu Y. Nah, terhadap ini berarti X1. Nah, setengah kali 6 itu 3 meter misalkan ya. Nah, kemudian Y1 ya, setengah kali 4. Nah, kebetulan tingginya kan 4, 2 ya. Nah, sekarang bidang 2. Bidang 2 itu segitiga. Nah, ingat segitiga, alasnya terhadap X berarti ini, alasnya terhadap Y berarti ini. Alasnya ya. Jadi alasnya adalah 6 untuk sumbu X, nah 3 untuk sumbu Y. Perhatikan ya. Nah, sekarang luasnya berapa? 2 itu 3 kali 6 dibagi 2. Ya, 9. 9 meter persegi. Nah, ingat, titik berat segitiga adalah 1/3 kali tinggi. Tingginya dihitung dari alas. Ya. Nah, X2, 1/3 kali 6. Ya. 1/3 dari sini, 1/3 kalikan 6. 2. Ya, hati-hati nih cara menentukan koordinat. Nah, sekarang ya 2, 1/3 kali 3 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena kita ngitungnya begini. Itu 1/3 itu terhadap alas segitiga. Berarti kalau terhadap sumbunya, sumbu X, ya, itu beda lagi ngitungnya. Jadi 1/3 ditambah ya 1/3 kali tinggi ditambah. Nah dari sini ke sini berarti 4 ya. Berarti ditambah 4. Hasilnya berapa ini? 5. Gitu ya. Oke. Hati-hati cara menentukan letak titik berat ya. Ada. Nah, sekarang kita cari koordinatnya berapa. X0 yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 ya dibagi dengan A1 ditambah A2 berarti 24 kali 3 adalah 24 kali 3 ditambah 9 kali 2 dibagi total ini berapa ya. Nah, nanti 72 tambah 18 dibagi dengan 33. Diperkecil boleh 90/33 atau dibagi 3 30/11 meter ya. Nah, sebelum ditambah segitiga, maka koordinatnya atau titik berat bidang ini adalah 2. Nah, setelah ditambah segitiga, nah titik beratnya 30 dibagi 11 itu 2, sekian ya. Berarti 22 ya, sisa 8. 8 bagi 11 itu udah kayaknya udah 6, 2,6-an lah ke sana. Itu berarti naik ya. Gitu. Nah, udah, lanjut. Ya 0, sama seperti yang tadi. 24 kali 2 ditambah 9 kali 5 ya, dibagi ininya sama. 48 tambah 45 dibagi 33. Hasilnya 93/33.
31/11 meter. Oke, maka koordinat titik berat bidang ini yang terdiri dari persegi dan segitiga adalah 30/11, 31/11. Begitu cara mengerjakannya. Ya, oke. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua atau yang berikutnya. Nah, ini segitiganya beda ya. Nah, terus pertanyaannya juga beda. Kalau tadi terhadap X dan Y, sekarang terhadap alas persegi. Artinya kalau ada pertanyaan seperti ini, maka sumbunya pas di tengah, di sini. Memotong bidang gabungan ini. Nah, sedangkan sumbu X-nya adalah ini. Ya. Nah, berarti sumbu Y pas di tengah memotong benda ini ya. Bidang ini, nah sumbu X-nya ada di bawah. Kenapa? Karena pertanyaannya terhadap alas persegi. Ya. Nah, karena pertanyaannya terhadap alas, maka yang kita tidak perlu ngitung adalah X0. Jadi X0-nya sudah 0. Kalau ada pertanyaan kenapa? Karena titik berat bidang ini pas di sumbu Y. Ya, di sumbu Y. Berarti X0-nya 0. Oke, lanjut. Nah, bidang A. Panjang kali lebar biasa. 1600 ya. 40 kali 40.600 apa? Sentimeter persegi. Ya. YA setengah kali 40, 20 cm ya. Dan bidang B sekarang. 600 dari mana? 30 kali 40 bagi 2. 600 kan? Nah, kemudian ini penentuan YB benar atau tidaknya bergantung kecerdikan kalian. Nah, 1/3 kali 30. Nah, 1/3 kali 30. 1/3 kali tinggi. Nah, tetapi ngitungnya bukan dari sini saja, tapi ke bawah, ke sumbu X. Berarti ditambah 40. Nah, dan berarti 50. Kemudian, ya nya berapa? Titik beratnya berapa? Ingat, sebelum ditambah segitiga, 20 kan titik beratnya. Setelah ditambah segitiga, berapa? Hitung. Ya sama dengan A. Luas A dikali YA, luas B dikali YB, dibagi luas A ditambah luas B. Yap. Masukkan? 1.600 kali 20, 600 kali 50 dibagi 1.600 ditambah 600 ya. Di atas ada nolnya masing-masing 2 ya. Coret. Tinggal 20 kali 16 ini. 6 kali 50 nih gitu ya. 16 tambah 16 22. Ya, itu ya. Jadi tidak usah dikalikan semua nih nolnya. Jadi nanti berapa itu 32.000. Nah, terlalu banyak nol ya. Yep, lanjut. 620 per 22 atau 310 per 11. Nah, kalau 310 per 11 itu berarti sudah melewati 20 ya. 20 kali 2 kali 11 aja 22. 22 kan dari 31 sisanya adalah 9 ya. 9 dibagi 11 itu udah 6 sampai 7. Ya. Minimal 6 saja, berarti 2,6 sekian ya. Nah, berarti 0,6-nya naik dari keadaan awal. Dari 20, 0,6 naik ya. Meter. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal yang ketiga. Atau soal pembahasan berikutnya. Ya, nih. Kita punya triplek. Seperti ini. Tapi di atas kayak gergaji. Saya gergaji berupa segitiga. Tingginya 3 meter. Ya. Gitu. Nih, ilustrasi seperti itu. Triplek, digergaji berupa segitiga. Kemudian ini kan triplek juga. Bukan kosong, ingat nih. Bukan kosong. Triplek kemudian dibuang segitiganya atau disimpan lah. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Ini luas pertama, itu persegi. Luas kedua adalah yang segitiga. Nah, sekarang sebelum dikurangi segitiga, titik beratnya sudah jelas. Itu 3 meter kan dari sini. Setengah kali 6. Ya, nah, lanjut. Terhadap alasnya juga sama. Berarti sumbu X pas di alas persegi yang ini. Ya. Nah,
Semua Y-nya pas di tengah-tengah. Jadi kita tidak perlu ngitung X0. Ya, lanjut. Bidang A, yang ini ya. Nah, 4 kali 6, 24. Ya. Kemudian YA, setengah kali 6, 3. Ingat yang tadi ya. Bidang B misalnya. B yang ini. Pengurangan dari persegi, segitiga ya tadi. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali 3 kali 4. Nah, hasilnya berapa? 6. Nah, oke. Terus selanjutnya berarti kita nyari YB. Hati-hati nih, YB. Ingat segitiga itu 1/3 kali tinggi terhadap alas. Nah, alas segitiga kan bukan ini, tapi atas kan. Nah, berarti 1/3-nya ke atas. Nah, sisanya berapa? 2/3. Jadi, rumusnya boleh begini. YB sama dengan 6 ya. 6, 6 dikurangi 1/3 kali 3. Kenapa dikurangi? Karena ke atas kan ini. Nah, sisanya kan 2/3. Berarti 6 dikurangi 1/3 kali 3. Hasilnya 5. Atau cara lain seperti ini. 3 nih, 3-nya dari sini nih. Kenapa ini kan 3? 3, yang ini 3. Berarti 3 ditambah 2/3. Ya, tadi kan 1/3, sekarang 2/3. Ya, berarti 3 ditambah 2/3 kali 3. Hasilnya sama, 5 gitu ya. Cara lain itu ya. Silakan kalian pilih cara yang paling kalian sukai dan benar tentunya. Oke, lanjut. Nah, kita cari Y0. A luas A dikali YA dikurangi YA luas B dikali YB per luas A dikurangi luas B. Artinya apa nih? Kenapa dikurangi? Karena ini dibuang tadi. Dibuang ya. Nah, maka harus negatif yang dibuang. Gitu ya. Awas hati-hati ya. Kalau tadi di soal yang kedua itu bukan dibuang tapi ditambah. Kenapa ditambah? Karena di atas disimpannya. Ya, dikurangi kali ini. Oke, lanjut. 24 kali 3. 24 kali 3 dikurangi 6 kali 5 dibagi 24 dikurangi 6. Hasilnya 70 udah kurangi 30 dibagi 18 ya. Udah perkecil 42 per 18 atau dibagi 6 7/3 meter. Nah, jadi 7/3 kalau dibagi 3 itu berarti 2. Sisa 10 kan? Sisa 1. 10 bagi 3 berarti 3. Artinya 2,3-an lah gitu ya. Tadinya adalah ini 18 ya. Nah, tadinya adalah 3. Nah, sekarang menjadi 2,3-an. Berarti turun berapa? Turun 0,7. Yang tadinya 3 menjadi 2,3. Oke, lanjut ya. Oh, mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi nih. Sudah lewat 3 soal. Oke, lanjut ya. 4. Nah, ini ada rumah Teletubbies misalkan ya ini. Bawah silinder, atas setengah bola. Atau ini masjid misalkan. Di bawahnya masjidnya kan kalau kalau ingin aneh kan berarti bulat deh. Bulat ya. Kalau masjid kan persegi atau ya kubus tuh. Kalau ingin aneh bulat ya nggak apa-apa ya. Itu kan antik. Nah, di atasnya kubah berupa setengah bola. Jadi nanti silinder dan setengah bola. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan tinggi bola berapa sih? Gitu ya. Nah, tinggi bola itu sama dengan jari-jarinya. Jadi 2R. Oke, lanjut. Nah, silinder. Volume silinder PR kuadrat kali T atau alas kali tinggi kan. Nah, alas kali tinggi di sini berarti Pi kali 2R pangkat 2 ya. Kenapa 2R? Karena jari-jarinya kan 2R. Kalikan tingginya 4R. Hasilnya 16 PR pangkat 3. Oke, lanjut. Nah, Y silinder, YA ini Y silinder seharusnya. Setengah kali 4R. Atau setengah kali tinggi. Hasilnya 2R. Ya, oke. Nih, tolong ganti Y silinder ya. Nah, kemudian cari setengah bola. Setengah bola itu 2/3 PR pangkat 3. Ya. Kalau bola full itu 4/3. 2/3 Pi kali 2R pangkat 3 ya. Nah, hasilnya 16/3 PR pangkat 3. Y bolanya sama seperti tadi segitiga ya. Nah,
4R ditambah 3/8 kali 2R. Kenapa 3/8? Ini kan 3/8 dari sini. Setengah bola adalah 3/8 dari jari-jarinya. Nah, ditambah 4R. Kenapa 4R? Karena dia terhadap alas silinder. Ya. Nah, hasilnya 4R ditambah 3/4R. Nah, 16 ditambah 3. Berarti 19/4R. Oke, seperti itu. Untuk YB. Perhatikan ya. Awas, salah nih. Nah, sekarang kita hitung Y0. Pi silinder, Y silinder, tambah pi bola, Y bola. Dibagi dengan pi silinder, tambah pi bola. Oke? Gitu ya. Nah, 16 pi R pangkat 3 ditambah, dikalikan 2R, ditambah 16/3 pi R pangkat 3 kali 19/4R. Dibagi dengan 16 pi R pangkat 3 ditambah 16/3 pi R pangkat 3. Nah, di atas ada pi R pangkat 4. Ya. PR pangkat 4 sama ya. Di bawah ada PR pangkat 3. Maka PR pangkat 4 dibagi dengan PR pangkat 3 itu berarti hasilnya R. Maka tulis aja langsung ke sini. R ya. Tinggalkan angkanya di dalam. 16 kali 2. Nah, 32 kan. Nah, 16 bagi 4. 4. 4 kali 19. Bagi 3. Hasilnya 76/3. Ya. Di bawah juga sama, tinggal angka aja. 16 ditambah 16/3. Seperti itu ya cara kerjanya. Jadi jangan ribet. Nah, jangan ribet tulis lagi PR pangkat 3 dan seterusnya ya. Tidak usah. Langsung. Y sama dengan R kurung. Nah, 3 kali 32. Nah, ditambah 76. 3 kali 16. Tambah 16. Nah, berarti nanti kayak gini hasilnya. Nah, kenapa nih hilang 3-nya? Karena ini 3 naik ke atas. Sini. Ya, coret. Nah, tinggal 96 tambah 72 dibagi 68 ya. Hasilnya 2,5. Nah, artinya apa nih? Ketika silinder belum diberi setengah bola, maka titik berat silinder adalah 2R. Setelah diberi setengah bola, maka tinggi koordinatnya atau titik beratnya jadi 2,5. Artinya dia naik setengah R. Oke, itu. Nah, selanjut ke soal berikutnya. Awas mau lihat nih, terutama untuk menentukan letak titik berat. Terus hafalkan lagi volume bola, volume silinder, volume kerucut. Itu harus apa ya? Pelajaran kelas SD. Kalau belum apa atau lupa, ulangi dan ulangi. Baca lagi. Oke. Soal yang kelima. Nah, ini. Silinder misalkan terbuat dari kayu. Jari-jarinya R. Nah, ini diketahui ini. Tingginya 4R. Nah, terus di bawahnya di alas silinder dilubangi berupa kerucut. Nah, jadi nanti silinder dikurangi kerucut. Ya. Oke, lanjut. Lihat penjelasan soalnya ya. Silinder sekarang. Biasa luas alas kali tinggi. Ini alas ya, kali tinggi. Dapat PR kuadrat kali 4R. Hasilnya 4 PR pangkat 3. Ya silindernya berapa? Ya silindernya adalah setengah kali tinggi. Berapa lagi? Nah, 2R ya, setengah kali 4R. Agak cepat ya, karena saya nganggap kalian udah benar-benar bisa ya. Langsung. Nah, kerucut sekarang. Ingat, 1/3 alas kali tinggi kan? Ya. Nah, 1/3 PR pangkat 2 kalikan 2R. Ya. Dapat nih 2/3 PR pangkat 3. Nah, sekarang kerucutnya gimana? 1/4 kali tinggi. Ya. Kenapa yang 4R tidak pengaruh? Sebab ini terhadap alas di sini. Alasnya kan ini 1/4 ya. Nah, kalau alasnya ini ya udah berarti 1/4 dikurangkan ke 4R gitu ya. Langsung. Ya, setengah R gitu. Maka titik berat silinder itu apa bukan silinder? Ini kerucut ya, bukan silinder sorry ini. Dari tadi yang tulisannya S terus ya. Nih.
Ini coretnya kerucut. Ya, itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Y0 adalah pi silinder ya silinder dikurangi pi kerucut ya kerucut. Dibagi dengan pi silinder dikurangi pi kerucut. Kenapa dikurangi? Sama seperti tadi. Apa? Persegi dikurangi segitiga. Oke, seperti itu ya. Ingat. Nah, masukkan nilainya 4 pi R pangkat 3 kalikan 2 R dikurangi 2 per 3 pi R pangkat 3 kalikan setengah R dibagi dengan ini ya. Di atas ada pi R pangkat 4. Ini kan pi R pangkat 4 kalikan. Di bawah ada pi R pangkat 3. Coret ya. Sehingga dapat R kurung 4 kali 2 dikurangi 2 kali 2 per 3 kali setengah. Dicoret dengan ini ya. Nah, sisanya yang bawah 4 dan 2 per 3. Ya. Oke, lanjut lagi. Hasilnya R kurung 8 dikurangi 1 per 3 per 4 dikurangi 2 per 3. 3 kali 8 ya, dikurangi 1. 3 kali 3, 3 kali 4 bukan 3, 3 kali 4 dikurangi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, 23 per 3 dibagi dengan 10 per 3. Atau, nah, 3-nya coret nih. 2,3 R. Nah, nanti nih, perhatikan. Sebelum dikurangi kerucut, titik berat silinder adalah 2R. Setelah dikurangi kerucut, titik beratnya jadi 2,3 R. Artinya apa? Dia naik gitu ya, titik beratnya. Oke, seperti itu. Nah, teori ini digunakan untuk pembuatan kapal, misalkan mobil. Bagaimana mobil tidak kalau belok tidak jatuh, tidak terguling. Bagaimana sebuah kapal kalau melayar tidak langsung tenggelam gitu ya. Ini titik beratnya dihitung. Oke. Nah, itu dibahas di hukum Archimedes ya untuk kapal. Ya, oke lanjut. Ya, soal 6 nih, soal 6, sorry ya. Ya. Soal 6, tentukan koordinat titik berat untuk bangun di bawah alasnya ya terhadap alasnya jika jari-jarinya R. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Caranya hitung volume silinder dan volume kerucut. Ya, perhatikan penjelasannya. Nah, silinder ya. Sama seperti tadi ikuti. Bedanya cuma 3 R saja tingginya ya. Ini Y setengahnya kali tinggi. Nanti dapat 3/2 ya. Nah, sekarang kerucut ya. Pi kerucut 1/3 alas kali tinggi. Awas hati-hati. 1/3 pi R kuadrat kalikan 2R. Nah, sekarang tinggal titik beratnya. Maka ya, ini udah dapat 2/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang Y kerucut nih. Waduh, ini salah lagi nih. Kerucut ya. Yaitu 1/4 kali tinggi ditambah 3R. 1/4-nya dari mana? Dari sini nih. Sini ya. Ini titik beratnya terus saja nih. Nah, 1/4-nya dari sini ke sini. Ditambah 3R ke bawah. Ya, ke bawah. Nah, nanti diperoleh 1/4 kali 2R ditambah 3R. Hasilnya nih 7/4 R. Ya, 7/4 R. Tuh. Ini kerucut ya. Nah, langsung masukkan. Berapa YNOA-nya sekarang? Pi silinder, ya silinder ditambah pi kerucut, ya kerucut. Dibagi dengan pi silinder ditambah pi kerucut. Oke, seperti itu. Nah, sekarang masukkan nilainya. Nah, 3 PR pangkat 3 dikalikan 3/2 ditambah 2 per 3 PR pangkat 3 dikalikan 7/4 dibagi dengan 3 PR pangkat 3 ditambah 2 PR pangkat 3. Hasilnya di atas ada PR pangkat 4, di bawah ada PR pangkat 3, coret R kurung. Nah, ya seperti ini. Coret ini dengan ini. Nah, sehingga diperoleh nah, seperti ini ya.
R kurung 9/2 ditambah 7/6 ya, dibagi dengan 11/3, samakan penyebutnya ini ya. Ini kan udah dikalikan, 3 kali 3 tambah 2, 11 ya. Nah ini belum. Nah, udah, berarti 6 bagi 2, 3 kali 9, 27 tambah 7 berarti 34/6. Ini 34/6, namanya dicoret dengan 3 hasilnya 2, 2 dibagikan ke 34 berarti 17. 17/11R. Nah, kalau dihitung itu berarti kan kalau 17 itu kan 1, sekian ya. Oke. Kan tadi asalnya 1,5 nih. Sekarang ini sekitar 1,7 atau 1,8-an ya. Titik beratnya. Artinya apa? Naik ya. Gitu. Nah, sekarang aplikasinya untuk titik berat, contoh tiang listrik, terus tiang telepon, terus mobil tidak jatuh kalau belok, terguling misalnya kapal tidak langsung tenggelam, itu berarti titik beratnya harus dihitung, oke? Oke, itu seperti itu penjelasan dan penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan titik berat. Maaf nih, ini soalnya terlalu sulit ya, karena emang titik berat dan umumnya kesetimbangan itu tuh materi yang cukup berat. Oke. Maka dari itu saya pesan kepada kalian baca dan baca ya. Jangan bosan, baca itu jadi hobi ya. Bukan penyiksaan. Oke. Oke, hanya sekian penjelasannya. Next video dinamika gerak ya. Ini gabungan dari gerak translasi dan rotasi. Nah, seandainya video yang tadi kalian lihat mudah-mudahan dapat diterima dan menjadi sebuah pembelajaran untuk pengetahuan kalian tentang konsep-konsep titik berat dan aplikasinya. Oke, seandainya video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, ya, subscribe, serta share ke teman Anda, ya, supaya mereka juga ikut mempelajari tentang konsep titik berat. Ya. Mohon maaf, banyak kesalahan dalam pendalaman video ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.